warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk anak-anak Ibu kelas 3A, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 2 untuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk materi pembelajarannya, Ibu sajikan lewat video ya. Mohon ditonton. Adik-adik, kita kembali lagi ke tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 5 dan 6 di kelas 3A. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi, olahraga dalam setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang berikut, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan teknik meminjam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman dalam berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, olahraga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setiap orang mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda-beda. Contohnya seperti gambar berikut. Putra gemar bermain bola kaki, sedangkan Putri gemar bermain bulu tangkis. Meskipun berbeda kegemaran, tetapi mereka tetap berteman dengan baik. Nah, saling menghargai merupakan pengamalan sila keberapa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika temanmu mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda dengan kita, apa yang kamu lakukan? Apakah memusuhinya, menjauhinya, atau menghargainya? Iya, benar sekali. Kita harus menghargainya. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Yang pertama, yaitu kita harus makan. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, rekreasi. Yang keempat, yaitu tidur. Adik-adik sering tidur di rumah kan? Nah, tidur sangat penting bagi manusia. Ketika tidur, kita dapat mengistirahatkan badan yang lelah. Dengan istirahat yang cukup, tubuh kembali bugar dan kita dapat melakukan kegiatan berikutnya dengan bersemangat. Lama waktu tidur manusia bergantung pada usianya. Adik-adik sudah tahu berapa lama kita butuh tidur? Baik, kita mulai dari orang dewasa. Orang dewasa membutuhkan tidur 7-8 jam per hari-hari. Nah, jika orang dewasa membutuhkan 7-8 jam per hari, maka anak-anak membutuhkan waktu yang lebih lama dari orang dewasa untuk tidur. Berikut ini hal yang harus dilakukan sebelum tidur. Perhatikan ya. Yang pertama, ada gambar apa? Iya, benar sekali. Yang harus kita lakukan sebelum tidur yang pertama yaitu mencuci kaki.
Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, yaitu berdoa sebelum tidur. Nah, berdoa setiap agama berbeda-beda. Berikut Ibu tampilkan contoh cara berdoa setiap agama. Yang pertama, berdoa dengan cara Islam atau agama Islam. Yang kedua, berdoa sesuai dengan agama Kristen. Yang ketiga, yaitu gambar berdoa dengan cara Katolik. Yang keempat, berdoa dengan menggunakan cara Hindu. Yang kelima, berdoa dengan menggunakan cara Buddha. Dan yang terakhir, yaitu berdoa dengan cara Konghucu atau agama Konghucu ya. Mohon diperhatikan baik-baik gambar yang Ibu tampilkan. Nah, selain tidur, rekreasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Adik-adik pasti sering rekreasi kan bersama keluarga? Nah, rekreasi membantu kita menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari. Berikut yang akan adik-adik temui jika berekreasi. Yang pertama yaitu loket tiket masuk. Yang kedua, ini gambar apa? Iya, pedagang asongan. Jadi, kita sering menemui kedua hal ini saat berekreasi. Nah, dalam membeli tiket dan membeli makan dan minuman pada saat berekreasi, kita pasti membayarnya dengan harga ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu. Mari belajar berhitung pengurangan. Yang pertama yaitu teknik tanpa meminjam atau meminta. Nah, teknik ini dilakukan jika angka pengurangan lebih besar daripada angka yang dikurangi. Jadi adik-adik ingat ya, teknik meminjam atau meminta dilakukan jika angka yang pengurangan lebih besar dari angka yang dikurangi. Ibu kasih contoh. Yang pertama, 2.454 dikurangi dengan 1.212. Hasilnya ada yang tahu berapa? Baik, kita jumlahkan. 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. 5 kurang 1 hasilnya adalah 4. 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi 2.454 dikurangi 1.212 hasilnya adalah 1.242. Oke, contoh yang kedua. 3.455 dikurangi 2.324 hasilnya berapa? Baik, kita lakukan pengurangan. 5 kurang 4 hasilnya adalah 1. 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. 4 kurang 3 hasilnya adalah 1. Dan 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Jadi 3.455 dikurangi 2.324 hasilnya adalah 1.131. Sampai di sini adik-adik mengerti? Semoga adik-adik mengerti ya. Baik, kita pindah pada cara yang berikut. Pengurangan dengan teknik meminjam atau meminta. Nah, teknik ini digunakan jika angka pengurangan lebih kecil daripada angka yang dikurangi. Ibu berikan contoh. Nah, ada sebuah
perkebunan jagung dengan hasil 4.838 pohon jagung. Dan kemudian pohon jagung ditebang sebanyak 1.496 pohon jagung. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah pohon jagung yang tersisa di kebun? Cara pengerjaannya, yang pertama, 4.838 kita taruh di sini. Kemudian 1.496 kita taruh di bawah sini, 1.496. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 8 kurang 6, hasilnya adalah 2. Nah, apakah 3 bisa dikurang 9? Iya, benar sekali, tidak bisa. Makanya kita pinjam pada angka 8. 3 meminjam di angka 8 menjadi 13. 13 kurang 9 hasilnya adalah 4. Nah, karena ini 8 sudah dipinjam 1, maka dia sisa 7. Jadi 7 kurang 4 hasilnya adalah 3. Yang terakhir, 4 kurang 1 adalah hasilnya 3. Jadi, pada teknik ini kita meminjam pada angka 8. Sehingga menghasilkan jumlah dari 4.838 kurang 1.496 hasilnya adalah 3.424. Jadi, sisa pohon jagung di perkebunan adalah 3.342 pohon jagung. Sampai di sini adik-adik mengerti? Ya, semoga adik-adik mengerti ya. Nah, materi kita sampai di situ. Terima kasih. Nah, video pembelajarannya sudah adik-adik tonton kan? Semoga adik-adik sudah tonton dan mengerti ya. Nah, untuk berikutnya, Ibu punya tugas buat adik-adik. Semoga adik-adik bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan tepat waktu. Ibu guru tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.